Menurut Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti, Ivan Has sudah menandatangani surat penahanan pada pukul 8 malam. Ivan akan ditahan selama 20 hari. Sebelum dijebloskan ke dalam tahanan, Ivan Has bertemu dengan istri dan anaknya di ruang penyidik. Saat dijebloskan ke dalam tahanan, anggota Komisi 4 DPR ini menolak mengkomentari pertanyaan wartawan. Ivan Has ditahan karena terbukti melanggar pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. Dalam pemeriksaannya, Ivan Has mengakui perbuatannya dan menjadi bukti kuat dilakukannya penahanan. Kasus kekerasan yang dilakukan Ivan Has terhadap pembantu berinisial T terjadi dalam kurun waktu Juni hingga September tahun 2015. Meski sempat membantah memukul T, Ivan akhirnya mengakui perbuatannya setelah bukti rekaman kamera CCTV di pintu lift memperlihatkan secara jelas Ivan meninju asisten rumah tangganya sebanyak 2 kali. Jadi yang bersangkutan sudah mengakui perbuatan terhadap fakta-fakta yang kami sampaikan, dan tadi saya juga sudah bicara langsung. Penahanan kami lakukan karena alasan objektif, di mana terhadap unsur-unsur pasal yang disangkakan memenuhi serta kecukupan alat bukti. Saya yakin-yakinnya Margaret akan seumur hidup karena 31 titik luka 2 gentleman ini tidak akan bisa bantah. Ini saya bantah. Tidak bisa. Otopsi sudah sangat jelas. Apa itu? Agus Tai waktu mengaku membunuh 31 titik luka. Waktu dia bilang Margaret sekali banting 31 titik luka. Hakim bilang emang sulap. Oke. Abang ini sekarang pengen pesulap. Giliran gua sekarang. Mana ada sekali banting 31 luka? Tuhan mana itu? Catat itu. Catat ya. Tidak mungkin sekali banting 31. Benar. Makanya saya bilang bahwa proses penyiksaan terhadap Angelin sudah berhari-hari. Nah, tidak sesuai dengan ahli visum. Iya, dengan Visum ahli bilang forensik. luka perimortem itu dialami korban sesaat sebelum meninggal. Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Abang pengacara. Saya jawab ya. Harus forensik yang ngomong. Sekarang saya ngomong. Gimana, Bang? Kalau ada kata-kata di visum kapan lukanya terjadi, ini Rolex saya 1M gua kasih sama dia. Buka sekarang visumnya. Kan berani nggak? Kalau aku hadirkan video sidangnya gimana, Bang? Video sidang nggak ada kaitan. Sudahlah kau buka aja dulu. Udah kalah kau. Sekarang gini. Oke. Kalau gini aja deh. Daripada kita berdebat, kasih Rolex. Enggak, mana Rolex? Ada Rolex nggak? Kita orang susah. Jangan susah. Kau kan yang menantang. Ya, makanya aku tantang. Abang yang mau ngasih. Kalau sampai Margaret, Abang mau kasih aku deh. kalau sampai Margaret, tidak kena 340 atau 338 lah. Dengar semua ya. Ya, dengar semua. Nggak mana, tapi kalian juga harus taruhan dong. Ya, jangan dipotong nih. Seyogyanya tanggapan ini saya berikan di dalam memori banding kami. Tapi karena masyarakat bertanya, tentu saya harus jawab. Ya, semua pertimbangan harusnya berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan. Menurut kami, ini semua petunjuk-petunjuk. Jadi tidak ada bukti telak yang mengatakan selain Agus Tai Hamdana. Cuman satu orang itu yang sudah mengaku membunuh. Kalau mau lebih detail silakan deh sama teman-teman. Jadi tetap banding, Bang, ya? Tentu pasti kita banding karena menurut perasaan keadilan kita maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, putusan ini tidak tepat. Udah tahu jelas pembunuh masih dibela. Ruang terbuka hijau ada fungsi edukasi ya. Ruang hijau untuk fungsi pendidikan. Misalnya salah satu contoh ruang terbuka publik Taman Ramah Anak. Di situ anak-anak bisa
mendapatkan pendidikan, edukasi, pengetahuan. Kalau di Bandung kita mengenal taman lalu lintas. Ya. Jadi betul-betul orang untuk ditanamkan nilai-nilai. Maksudnya taman-taman tematik begitu. Taman-taman tematik. Ada juga taman untuk manula, ya kan, lansia dan sebagainya. Itu ada fungsi edukasi, ya. Ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi bukan berarti taman tidak boleh hanya bersih taman, ada fungsi ekonomi. Seperti Surabaya, Bu Risma membuat bagaimana taman sebagai ikon kota itu dibuat menarik, lengkap, bersih, tertata, ada penghibur, Taman Monas. Nah, yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana caranya menambah RTH. Bisa dimulai dari aset tanah negara. Ya, artinya diinventarisasi lagi nih. Bagaimana caranya menambah? Maka di sini Pemprov harus bekerja sama nih dengan apa? Dengan BPN misalnya. Bagaimana, apakah di ruang terbuka hijau itu ada konflik atau tidak? Nah, itu satu. Yang kedua, Pemprov bisa menarik kembali pola hubungan kerjasama dengan pihak ketiga yang menyewa tanahnya. Misalnya contoh, zaman Bang Foke, itu ada SPBU ditutup 30. Dibuatlah taman-taman seperti di Taman Semanggi, ada taman di sekitar Blok M, yang bekas SPBU yang dibuat. Baru yang ketiga, kita minta kesadaran dan dukungan dari teman-teman pengembang yang punya kewajiban 20% dari kewajiban fasum-fasumnya untuk bisa diserahkan. Sehingga kita bisa mendapatkan akumulasi ruang yang cukup besar. Yang kedua, bisa dengan private. Ada yang ini kan ada publik, semi publik dan private. Yang private ini kan personal. Jadi misalnya contoh, bagaimana saya, ini agak rawannya di private-nya. Karena tanah milik pribadi, sewaktu-waktu bisa berubah. Contohnya misalnya, kalau saya punya halaman, saya buat jadi pekarangan buah-buahan, taman, palawija dan sebagainya. Tapi kalau misalnya saya tidak dapat insentif, pajaknya terlalu tinggi, kan berat buat saya. Itu yang terjadi sekarang di Indonesia. Jadi yang harus ada sekarang adalah program insentif dan disinsentif. Misalnya contoh, yang disinsentif. Kalau perkantoran tidak punya taman, tidak punya halaman buat karyawan atau kegiatan itu, boleh nggak kena tambahan pajak? Sanksi. Bisa, harus ada aturan-aturan pendukung. Jadi ketika kita membuat peraturan harus. Nah, sekarang kan DKI sedang membuat Perda ruang terbuka hijau. Instrumen aturan untuk mendukung kebijakan. Sekarang kan baru tata ruang. Kalau tata ruang kan hanya lihat, oh di peta hijau. Tapi bagaimana cara mengisi, melaksanakan, dan membuat aturan-aturan pelaksana, itu penting. Nah, sekarang kan mungkin karena diskresi Pak Gubernur, nah kita lengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Supaya bahkan pada saat itu Ahok, maaf dipotong dulu, Ahok mengatakan sedikit curhat begitu, ini untuk 30% itu sangat sulit. Untuk 10% saja. Di tahun 2015 ngap-ngapan, kata Ahok begitu. Karena bukan apa-apa. Untuk koridor utama di Jakarta, misalnya di Jalan Tamrin, Sudirman, Kuningan. Jalan-jalan protokol gitu ya. Itu beli tanah 1 meter udah di atas 80 juta, 80-100 juta. Kita bayangkan land rent-nya, nilai tambahnya. Ibaratnya kalau saya punya tanah 400 meter di Jakarta, mendingan saya buat taman atau saya buat hotel. Logikanya seperti logika itu. Ekonomi. Jadi makanya tadi harus ada insentif. Begitu. Jadi kalau tidak ada insentif, ya berat dong buat saya kan, karena PBB-nya saya harus tanggung cukup tinggi. Kemudian nilai manfaat ruang tersebut buat saya apa gitu kan. Jadi di sini maka saya yakin-yakinnya Margaret akan seumur hidup. Karena 31 titik luka, 2 gentleman ini tidak akan bisa bantah. Ini, saya bantah. Tidak bisa. Otopsi sudah sangat jelas. Apa itu? Agus Tai waktu mengaku membunuh 31 titik luka. Waktu dia bilang Margaret, sekali banting 31 titik luka. Hakim bilang, emang sulap. Oke. Abang ini sekarang pengen pesulap. Giliran gua sekarang. Gitu. Mana ada sekali banting 31 luka? Tuhan mana itu? Catat itu. Catat ya. Tidak mungkin sekali banting 31. Benar. Makanya saya bilang bahwa proses penyiksaan terhadap Angelin sudah berhari-hari. Nah, tidak sesuai dengan ahli visum. Visum bilang luka perimortem itu dialami korban sesaat sebelum meninggal. Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Abang pengacara. Saya jawab ya. Harus forensik yang ngomong. Sekarang saya ngomong. Kalau ada kata-kata di visum kapan lukanya terjadi, ini Rolex saya 1M gua kasih sama dia. Buka sekarang visumnya. Kan berani nggak? Enggak. Kalau aku hadirkan video sidangnya gimana, Bang? Video sidang nggak ada kaitan. Sudahlah kau buka aja dulu. Udah kalah kau. Sekarang gini.
gini. Kalau gini aja deh. Daripada kita berdebat. Kasih Rolex. Enggak, mana Rolex? Ada Rolex enggak? Kita orang susah. Jangan susah. Kau kan yang menantang. Iya, makanya aku tantang. Abang yang mau ngasih. Kalau sampai Margaret, Abang mau kasih aku deh. kalau sampai Margaret Kasihlah. tidak kena 340 atau 338 lah. Dengar semua ya. Ya, dengar semua. Nggak mana, tapi kalian juga harus